Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kalian telah mengutus orang kepada Yohanes Pembaptis, dan ia telah memberi kesaksian tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun hal ini kukatakan agar kalian diselamatkan. Yohanes itu adalah pelita yang bernyala dan bercahaya. Tetapi kalian hanya sebentar saja mau menikmati cahayanya. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya kulaksanakan. Pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang diriku bahwa aku diutus oleh Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya kulaksanakan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, manusia itu diberi gelar sebagai homo faber, artinya makhluk pekerja. Dan manusia harus bekerja, karena kalau tidak bekerja, ia bukan manusia, ia itu patung atau boneka. Boleh punya banyak patung dan boneka bertampang seperti manusia, tapi dia bukanlah manusia, karena ia tidak bisa bekerja selain tidak bisa bernafas. Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja, dan itulah yang dipercayakan Tuhan kepada Adam dan Hawa di Firdaus, bekerja. Bekerja itu dibagi dalam banyak jenis. Ada yang namanya kerja tangan, ada yang namanya kerja otak, tapi juga ada kerja hati. Kalau di prinsip bangsa kita, kalau tidak salah saya ingat, tahun lalu waktu kita merayakan kemerdekaan RI itu, judul atau tema hari kemerdekaannya kan kerja cerdas dan kerjasama kalau tidak salah. Nah, beberapa hari lalu juga saya memberikan sebuah caption untuk kesuksesan Argentina mengalahkan Kroasia, melihat apa yang mereka perjuangkan, terutama dua pemain depannya antara Messi dan Julian Alvarez. Semua 3 gol yang diciptakan adalah hasil kerjasama antara kedua pemain ini. Lalu saya melihat mereka menampilkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Itulah yang memberikan kesuksesan. Tapi untuk kita yang paling penting adalah pentingnya kerja untuk seorang manusia. Entah kerja otak, entah kerja tangan, entah kerja hati. Hal ini jugalah yang membuat Santo Paulus dalam satu kesempatan mengatakan kepada, kalau orang tidak bekerja, jangan diberi makan. Orang itu merantau karena mau kerja. Kerja itu menghasilkan sesuatu. Dan kalau orang memilih untuk merantau tapi tidak kerja, lebih baik jangan. Apalagi kalau hanya untuk kerjain orang atau dikerjain, itu tidak menghasilkan apa-apa. Yesus mengatakan bahwa ada sesuatu kesaksian yang melebihi Yohanes untuk dirinya sendiri, yaitu melakukan pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Melakukan pekerjaan. Dan memang kita bisa menilai seseorang dari apa yang dia kerjakan, karena kerja itu adalah ekspresi diri. Harga diri sangat ditentukan oleh pekerjaan yang kita lakukan. Orang yang
all out dalam bekerja pasti akan dinilai sebagai orang yang berkarakter pekerja keras. Kerja apa saja oke. Tapi orang yang pilih-pilih bekerja biasanya selalu dianggap sebagai orang bermental priai, mental pejabat, mental bos. Nah, bahayanya kalau hidup beriman diterjemahkan dalam cara kerja mental bos, mental priai, itu yang tidak mendatangkan rahmat. Dan pertanyaannya, apakah iman tidak perlu kerja? Iman butuh kerja. Dan kerja bisa makin menumbuhkan iman. Yang terjadi, kita memisahkan antara hidup beriman dan bekerja. Sehingga sering terjadi orang tidak berjuang untuk imannya bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tetapi untuk menghasilkan uang, orang bekerja all out, bisa lembur juga. Padahal iman itu tidak instan. Ia perlu diperjuangkan dan harus kerja keras untuk punya iman yang tangguh. Yesus memberi kesaksian tentang dirinya sebagai makhluk atau pekerja. Dan memang ia bekerja untuk membuktikan bahwa ia itu utusan Allah. Yesus kan pernah bilang bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi orang yang melakukan kehendak Allah dan firman-Nya. Jadi melakukan itu pekerjaan. Dan itulah kunci dari keberadaan kita, harus bekerja. Jangan mental enak. Dan pekerjaan bisa akan membuat kita makin beriman, dan iman kita bisa bertumbuh dalam pekerjaan. Makanya ada istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja berarti berdoa sambil bekerja, bekerja sambil berdoa. Bukan berdoa dengan menjadikan pekerjaan sebagai sambilan, atau bekerja dengan menjadikan doa sebagai sambilan. Tidak. Kedua sama-sama penting. Doa penting, bekerja penting. Nah, dalam dunia pekerjaan kita, sering kita mengalami pengalaman terluka, dikecewakan, entah karena pendapatan kurang, entah karena gesekan dengan teman kerja, atau juga dengan bos, atau dengan siapapun yang kita jumpai di tempat pekerjaan. Dan seringkali kita mengalami keterlukaan hati di tempat kerja. Nah, pertanyaannya, ketika kita mengalami luka hati di tempat kerja, di manakah kita cari penyembuhan? Di tempat kerja tidak ada obat untuk mengobati luka hati karena kita dilukai karena pekerjaan. Di rumah sakit juga tidak ada obat luka hati. Hanya ada di hati Yesus yang terluka, kita itu dapat penyembuh dan obat luka hati. Makanya Yesus bilang, datanglah kepadaku kalian yang letih memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan. Di mana kita bisa memandang dan melihat hati Yesus yang terluka? Kita mungkin punya salib di rumah masing-masing, bahkan kita menggendong salib di dada kita masing-masing. Tapi apakah itu cukup untuk kita melihat hati Yesus yang terluka untuk mengalirkan obat kesembuhan kepada kita? Inilah kenapa kita perlu ke gereja. Karena di gereja pasti ada salib besar seperti itu. Ada hati Yesus yang terluka yang mengalirkan darah dan air kepada kita untuk menyembuhkan luka hati kita. Dan gereja lalu menjadi sebuah tempat doa, tempat keselamatan, tempat kita menimba sukacita dan kebahagiaan. Makanya dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya berani mengatakan bahwa mereka semua akan kuberikan sukacita di rumah doaku. Itu kata Tuhan. Mereka semua akan kuberi sukacita di rumah doaku. Kalau mau dapat sukacita dari Tuhan, harus ke rumah Tuhan, di rumah doa. Nah, inilah alasan kenapa kita perlu ke gereja. Karena kita mau mendapat sukacita dan kebahagiaan di gereja. Seperti yang saya katakan di bagian pengantar, ketika kita mengalami luka hati di dunia pekerjaan,
di dunia pergaulan, seringkali orang mencari pelarian dengan mencari hiburan. Ada banyak hiburan-hiburan yang ada di dunia, dan itu selalu dipilih untuk orang kalau lagi stres dan dilukai. Tidak sedikit orang yang terluka karena pasangan hidup akan lari ke tempat-tempat diskotik, pergi jalan-jalan dan belanja di mall, hanya untuk mengekspresikan, mencari kegembiraan supaya menutupi luka. Tapi tidak akan pernah kekecewaan dan luka hati akan diobati dengan kita mencari hiburan di tempat lain. Hiburan cuma tentang kenikmatan semata. Hari ini kita bermasalah, besok cari hiburan, atau malam cari hiburan. Kita terhibur untuk beberapa saat, tapi setelah itu kita akan terluka lagi, muncul lagi rasa sakit. Susah untuk disembuhkan kalau ketika kita mencari pelarian dengan mencari hiburan. Maka sukacita dan kebahagiaan itu jauh melampaui perasaan gembira. Kita sering bergembira, tapi apakah betul-betul bahagia? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kita sering bergembira, tapi apakah betul-betul bersukacita dan berbahagia? Perlu ke gereja, karena di gereja adalah gudang kebahagiaan, gudang sukacita. Jadi mereka semua akan kuberikan sukacita di rumah doaku. Dan memang kalau kita ke gereja, apalagi ikut misa, kita akan menerima tubuh Kristus yang membahagiakan. Kita menerima sabda Allah yang membahagiakan. Ini kan karena rumusan baru di liturgi. Tapi yang dulu kan setiap kali selesai baca Injil pasti dikatakan berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Jadi sabda Tuhan itu untuk membuat kita bahagia. Sebelum terima komuni lagi, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Jadi kita ikut misa untuk bahagia. Karena memang misa itu adalah saluran berkat yang membahagiakan dari Tuhan. Mengandaikan kita ikut misa karena kita merasa kita tidak bisa menemukan sukacita dan kebahagiaan hidup di rumah sendiri, di tempat kerja, di dunia luar. Dan apa beban terbesar yang membuat hati kita tidak bahagia dan tidak bersukacita? Kita berpikir mungkin banyak masalah hidup akan membuat hati kita terluka, tersakiti, dan kemudian kita merana. Tapi sebenarnya luka terbesar yang sering menggerogoti hati untuk membuat kita susah bahagia adalah ketika kita jatuh dalam dosa. Dosa. Siapa tidak berdosa? Dan siapa yang bisa menyembuhkan sendiri dosanya? Semua orang pasti berdosa dalam sehari, tapi siapa yang bisa menyembuhkan dosa? Inilah gereja, rumah Tuhan, tempat untuk orang berdosa disembuhkan. Maka sekali lagi saya mengingatkan kita untuk mari kita memaknai dengan baik kata-kata dari seorang umat di negara yang pernah saya ceritakan. Ketika saya kagum dia ikut misa, lalu dia bilang, Romo, saya rajin ikut misa karena saya merasa berdosa. Dan memang kita ikut misa karena merasa berdosa. Kita tidak mampu menanggung dosa itu dan tidak ada obat dan rumah sakit untuk dosa itu disembuhkan. Hanya di gereja. Dan kalau kita tidak mengungkapkan itu dalam sebuah pengakuan dosa, itu yang akan sering membayangi kita dan membuat kita tidak pernah tenang. Bapak Ibu, kalau sudah mengaku pasti rasanya plong, enjoy. Walaupun traumanya masih ada, tapi dosanya sudah dihapuskan. Dan kalau kita bicara tentang penghapusan dosa, itu hanya ada di dalam gereja Katolik. Dengan ini juga saya mengajak kita untuk jangan melewatkan masa tobat ini, masa Adventus ini untuk berbenah diri, kembali ke dalam diri. Paling penting melihat kembali luka-luka hati yang ada. Itu paling penting, supaya Tuhan membalut kembali dengan cara Tuhan sendiri, dengan misa, dengan kegiatan rohani, pendalaman AP, dengan ikut bakti di gereja, dan dengan segala apapun bentuk kegiatan gereja. Karena itu adalah jalan-jalan yang perlu untuk menyembuhkan luka. Dan puncaknya pada sakramen tobat. Maka
jangan sampai tidak rekoleksi, jangan sampai tidak terima sakramen tobat sebelum Natal. Untuk apa Natal kalau hatimu masih terluka? Padahal kita ingin Natal itu adalah saat di mana Tuhan kembali lahir di hati kita, dan kita jadikan hati sebagai palungan terbaru untuk Tuhan kembali lahir di dalam diri dan hidup kita. Masih ada waktu untuk kita menyembuhkan luka-luka hati. Masih ada waktu untuk kita menyerahkan kembali dosa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu membuka kesempatan kepada kita melalui gereja untuk menemukan sukacita dan kebahagiaan hidup lebih daripada kegembiraan dan hiburan yang ada di dunia luar. Kamu akan kuberikan sukacita dari rumah doaku adalah pesan Tuhan yang perlu kita maknai dari kitab Nabi Yesaya yang kita dengar dalam bacaan pertama. Semoga Tuhan memberkati.